Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji syukur pada Tuhan hari ini kita bersama-sama dapat beribadah dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu buat kami. Dan kami boleh terus mengalami kasih-Mu bagaikan air sungai yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami adalah milik-Mu secara pribadi. Kami adalah kawanan domba gembalaan-Mu. Dan kami sungguh bersyukur Engkau sungguh mengasihi kami, menyayangi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Mohon kuasa Tuhan Yesus Kristus dinyatakan dan kasih Bapa melingkupi kami semua. Berkati Tuhan firman-Mu. Tolonglah kami semua untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan iman kami boleh dikuatkan. Terima kasih. Inilah suruh doa kami yang kami panjatkan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yaitu kanker jiwa ya. Lihat temanya serem ya, apalagi pada saat mempersiapkan lebih serem gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan landasi ya firman Tuhan pada pagi hari ini melalui Filipi. Surat Paulus yang ditulis kepada jemaat di Filipi. Kita akan bersama-sama landasi dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan ayat yang ke-12 dengan kasih Bapak Ibu Saudara dapat membacakan ayat yang ke-13. Silih berganti sampai dengan ayat 18. Mari kita baca bersama-sama Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita anak-anak Tuhan yang senantiasa setiap hari menyediakan waktu membaca firman dengan pertolongan Roh Kudus melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam tubuh kita itu tersusun atas triliunan sel. Jadi dalam tubuh kita itu ada begitu banyak sel ya. Dan dengan seiring berjalannya waktu, sel-sel ini ada yang menua, ada yang rusak, ya, juga ada yang mati bahkan tidak berfungsi lagi. Nah, sedangkan sel-sel yang sehat akan tumbuh dan membelah diri, ya, secara teratur.
Untuk apa? Untuk menghentikan sel-sel yang tadi sudah rusak, sudah menua, sudah mati, sudah tidak berfungsi lagi. Namun sel-sel yang normal terkadang bisa mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan dan tumbuhnya itu tidak terkendali, sehingga merusak sel-sel yang ada maupun jaringan tubuh dan mengganggu fungsi dari organ tubuh. Sel-sel yang tumbuh tidak terkendali inilah Bapak Ibu Saudara yang kita kenal dengan sel kanker, ya. Jadi sebenarnya dari sel-sel yang baik, cuman dia pertumbuhannya itu tidak terkendali. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan, bersungut-sungut itu diibaratkan seperti sel kanker, gitu ya. Jadi kecil nanti bisa jadi besar dan kemudian merusak, gitu. Nah, setiap orang itu tak terhindarkan pasti pernah mengeluh, betul ya? Saya maupun Bapak Ibu sekalian pasti kita pernah mengeluh. Seorang anak sekolah mengeluh, aduh belajar lagi, kapan mainnya, les lagi. Masa hidupku les melulu gitu ya. Jadi kapan nih mainnya? Pulang sekolah les, habis les makan les lagi gitu kan. Nah, atau mungkin kita sebagai seorang majikan, sebagai seorang pengusaha, kita melihat karyawan kita, loh perusahaan sudah kasih begitu baik loh. Tapi kenapa ya kok karyawannya demikian gitu kan? Atau mungkin sebagai karyawan, aku sudah kerja dengan bagus, kenapa ya kok bosku demikian? Sebagai seorang suami, kurang apa aku coba sebagai suamimu? Kamu sebagai istri kok gak bisa ngatur rumah tangga sih? Nah gitu ya. Jadi si istri sudah dari pagi bangun, masak, nyapu, udah capek, pulang-pulang ada masalah kecil langsung dimarahin, misal begitu. Atau mungkin si istri merasa aku udah kerja nih, dari pagi ngurus keluarga. Ya jadi terus mengeluh, kamu ngasih apa nih gitu ya, aku capek gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah realita kehidupan kita. Bahwasanya tak terhindarkan kita itu terus mengeluh dan mengeluh. Tidak puas dan tidak puas. Bahkan di gereja pun juga mungkin terjadi. Ketika kita sudah mulai pelayanan, kita merasa bahwa aku ini loh sudah pelayanan loh dengan baik. Ya, aku udah datang mengikuti semuanya, tapi apa yang aku dapat? Aku nggak dihargai gitu ya. Jadi begitu banyak sungut-sungut yang tak terhindarkan kita itu lakukan. Tak sadari kita itu nyatakan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tak satu pun manusia di dunia ini tidak pernah mengeluh. Jadi artinya setiap manusia di dunia ini pasti pernah mengeluh. Ya, bahkan dikatakan menurut ahli kejiwaan, mengeluh itu salah satu bentuk coping mechanism. Untuk apa? Untuk mengatasi atau menghilangkan rasa kecemasan atau ketakutan atau stres yang dirasakan. Tapi jika mengeluh atau sungut-sungut terus menerus dilakukan, itu justru berdampak negatif. Kenapa? Karena kita terus mengeluh, akhirnya pikiran kita itu selalu negatif. Kita curiga, tidak bisa percaya. Kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan berbagai macam dinamika emosi negatif itu ada, berkeliaran dalam hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena kita terus menambahkan dengan sungut-sungut kita. Kita tidak mencari permasalahan itu harus diselesaikan, tapi kita menambah keluhan demi keluhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga akhirnya justru kita terpuruk. Kita mengeluh, kenapa ya kok begini ya? Gitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sigmund Freud adalah seorang Australia ya, dia keturunan Yahudi. Nah, dia adalah pendiri aliran psikoanalisis
psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Ya, pada waktu saya kuliah saya pernah mempelajari akan hal ini ya. Jadi Sigmund Freud itu mengatakan bahwa kehidupan jiwa manusia itu ada 3, sadar, prasadar, sama alam bawah sadar. Ya, jadi conscious, pre-conscious, sama unconscious. Jadi ada 3 hal itu. Dan di dalam penelitiannya dia menemukan bahwa adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Jadi perilaku kita ini sebenarnya adalah dikendalikan oleh alam bawah sadar kita. Saya beri contoh Bapak Ibu. Seorang anak nggak mau makan sayur, ya, nggak mau, pahit, gitu kan? Dia sudah merasa sayur itu pahit, dia nggak mau makan sayur. Nah, terus kemudian mamanya kalau ketemu dengan temennya ngomong, aduh anakku sulit nih, nggak mau makan sayur. Nah betul ya, pernah nggak kayak gitu? Ya. Nah terus kemudian ketemu lagi sama keluarganya, saudaranya, iya nih si Billy ini nggak mau makan sayur, gitu ya, sulit banget, nggak mau makan sayur, gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan anak ini? Apakah anak ini kemudian dia mau makan sayur? Mau nggak kira-kira? Mau nggak dia makan sayur? Akan semakin sulit makan sayur. Kenapa? Karena input yang dimasukkan, anakku tidak mau makan sayur, anakku tidak suka makan sayur. Input itu dimasukkan, di repetition, masuk ke short term memory. Anakku tidak suka makan sayur, anak itu sudah ingat, aku gak suka makan sayur. Mamaku bilang, aku gak suka makan sayur. Di repeat lagi masukkan long term memory. Meripit lagi masuk ke unconscious. Akhirnya perilaku anak itu gimana? Kalau udah lihat sayur, mah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, alam bawah sadar itu sangat mempengaruhi perilaku, gitu. Apa yang harus kita lakukan tak kala anak kita tidak mau makan sayur? Maka kita bisa memberikan input yang positif. Kita beritahu, sayur salah satu ciptaan Tuhan, ya, tanaman yang Tuhan ciptakan dan ini sangat baik untuk tubuhmu. Ketika tubuhmu sehat, kamu bisa bermain dengan gembira, belajar dengan asik, semua bisa kamu lakukan. Makanlah sayur dengan gembira. Ketika kita masukkan input itu, sayur itu hal yang baik. Makan dengan gembira. Maka masuk di anak itu. Oh, sayur itu bagus. Mungkin awalnya dia nggak mau. Tapi ketika dia terus dimasukkan akan input bahwa sayur itu bagus, itu masuk ke prasadar dia. Kemudian akhirnya menjadi di unconscious dia. Dia pasti mau makan sayur. Karena ada perubahan perilaku. Ketika kita masukkan input itu yang positif. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang perlu kita perhatikan ketika kita hidup di dunia ini. Apa yang ada di dalam alam bawah sadar kita? Apa yang ada di prasadar kita? Seorang pelajar berkata bahwa pikiran sadarnya belajar itu penting, ya. Aku harus semangat belajar supaya apa? Aku bisa naik kelas. Itu sadar, waktu sadar seperti itu. Aduh mau ulangan, wah belajar 100 halaman. Halaman pertama semangat, halaman kedua masih semangat, halaman ketiga lumayan semangat, halaman keempat berkurang semangatnya, lama-lama langsung aja deh halaman 100 gitu kan, udah selesai. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa bisa terjadi begitu? Karena di pikiran bawah sadarnya itu belajar itu membosankan, belajar itu bikin stres, belajar itu jenuhin banget, belajar itu membuat aku tertekan, dan belajar itu nggak asik, lebih asik main dong, ya. Jadi karena di alam bawah sadarnya itu nggak sama dengan yang sadar, maka perilaku
pada waktu sadar itu dipengaruhi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dari sini kita melihat bersama-sama bagaimana Tuhan ingin kita itu hidup menikmati segala anugerah Tuhan dan tidak bersungut-sungut. Tuhan ingin akan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang indah di dalam Tuhan. Di prasadar kita maupun di alam bawah sadar kita. Sehingga dengan demikian perilaku sadar kita itu akan terwujud. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ya akan bangsa Israel. Bangsa Israel kurang apa sih? Ketika dia di Mesir, dia begitu menderita, dia teriak-teriak sama Tuhan gitu kan. Tuhan dengar loh mereka begitu susah di sana. Dan kemudian Tuhan menolong mereka, melepaskan mereka dari Mesir, dibawa mereka, dibukakanlah laut itu dan mereka bisa melewati laut itu. Dipimpin dengan tiang awan, dipimpin dengan tiang api, diberi segalanya oleh Tuhan. Dengan pemeliharaan yang ajaib, Tuhan selalu berjalan di depan mereka. Karena Tuhan itu bertanggung jawab. Apa yang dia perbuat, dia pasti akan bertanggung jawab. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Di dalam Bilangan dikatakan demikian. Semua orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kalau saja kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa sih Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang atau istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang aja ke Mesir? Itu bangsa Israel. Dia begitu bersungut-sungut ketika keadaan itu tidak baik. Ketika keadaan itu susah. Ketika keadaan itu tidak ideal. Ketika harapannya itu tidak terjadi. Bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan ingin aja kembali dah. Ini Tuhan gimana sih gitu ya. Maksudnya mau bikin kami di sini jadi tawanan lagi gitu ya. Atau mati di sini gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di sini kita lihat bersama-sama bagaimana bangsa Israel sudah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan. Keajaiban Tuhan. Tapi terus bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Apa yang terjadi? Ketika orang terus bersungut-sungut. Firman Tuhan katakan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan mujizat-mujizat yang kubuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Tuhan berkata, pasti tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb karena mempunyai hati berbeda dan mengikut aku sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Jadi di sini kita lihat bersama-sama bagaimana Tuhan sangat tidak senang dengan orang yang bersungut-sungut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan janji tanah perjanjian. 12 orang pengintai dikirim ke Kanaan. 10 orang balik bilang, wah memang di situ negerinya bagus sih, banyak susu dan madunya. Tapi orangnya itu kuat-kuat, gede-gede. Gak mungkinlah kita bisa lawan mereka. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu Bapak Ibu, dikatakan oleh Kaleb maupun Yosua ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengkoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa loh baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yosua dan Kaleb, dia melihat negeri itu memang benar di situ orangnya kuat-kuat. Tapi dia berkata,
Jika Tuhan berkenan, Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita di dalam hidup percaya bahwasanya tidak pernah kita dibiarkan sendirian. Tuhan selalu bersama dengan kita. Jika Tuhan berkenan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jangan kehendak kita. Karena kehendak kita hanya tahu berdasarkan apa kita alami, berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan apa yang pernah kita pikirkan, berdasarkan apa yang pernah kita pelajari. Tetapi jika kita ikut kehendak Tuhan, melampaui semuanya itu. Dan itu pasti yang terindah bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama untuk tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan. Tetapi kita mau bagaikan bintang-bintang di langit. Ya, hidup memang susah, jangan dibuat susah gitu kan. Tapi kita mau bersinar di tengah kesusahan yang mungkin Tuhan izinkan kita alami. Kita mau tetap bersinar di tengah segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi bintang-bintang di langit? Inilah 3 kebenaran yang kita akan belajar dari surat Filipi itu. Yang pertama adalah mari kita bersama-sama berdamai dengan diri sendiri. Di dalam Filipi pasal 2 tadi ya, ayat 12 sampai 13 dikatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi dikatakan di sini Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya kita menyadari, mengakui bahwasanya kita lahir di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu mengerjakan keselamatan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita juga bagikan keselamatan itu kepada orang lain. Kita percaya bahwasanya Tuhanlah yang bekerja di dalam hidup kita. Tuhanlah yang berkarya di dalam hidup kita. Oleh karena itu dengan demikian, ketika kita menyadari kita berdamai dengan diri sendiri, belajar untuk berdamai, maka kita akan berani menerima diri kita. Diri kita, menerima diri kita, keluarga kita, semua yang ada di sekeliling kita, semua peristiwa, semua kejadian merupakan proses pembentukan Tuhan untuk memurnikan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya di sini bawa uang nih. Nah, kalau di anak-anak pasti mau semua ya. Nah, di sini nggak ada yang mau ya, karena itu saya bawa, ya, karena nggak ada yang mau ya. Nah, ini uang ini kalau dari jauh nggak kelihatan bedanya. Tapi kalau dari dekat kelihatan Bapak Ibu ya. Ini uang yang ini ya, ini kotor sekali nih, banyak bercak-bercak, coklat-coklat gitu ya, kotor banget. Nah, sedangkan yang ini lebih bersih dikit, tapi ya kurang bagus lah ya. Yang ini lumayan lah, ini lumayan. Yang ketiga ini lumayan Bapak Ibu ya, yang ketiga ini lumayan. Nah, yang keempat ini lebih baik ya, ini lebih baik. Nah sekarang permisi saya tanya ya, Bapak Ibu boleh jawab ya, oke? Nanti yang menang nggak dapat duit kok. Yang menang dapat berkatnya dari Tuhan ya. Nah jadi nih saya tanya nih, dari empat lembar kertas ini, apakah nilainya sama? Berapa coba? 50.000. Coba kalau ada ujian, pasti semua 100. Nah jadi ini nilainya sama loh, 50.000. Enggak berbeda. Sekarang caranya yang kedua ya, permisi ya. Yang kotor ini, kalau saya mau beli bakso, bisa enggak? Bisa.
dapat kembali lagi ya, lebih banyak gitu kan. Nah, selembar baliknya lebih banyak. Sekarang yang bagus, saya mau beli es campur, bisa nggak? Bisa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah setiap kita, apapun kita ya, sangat berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu ini sangat berharga di mata Tuhan. Bernilai. Tuhan berkata, engkau berharga di mataku, mulia, dan aku mengasihimu. Tuhan begitu sayangi kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan kita ini sungguh berharga. Apapun keadaan kita, Dia tetap setia berkata, engkau berharga di mataku. Mulia dan aku mengasihimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita mau belajar berdamai dengan diri sendiri, kita mau belajar mengamini, maka kita ini sungguh berharga. Kita tidak membenci diri kita. Kita belajar menerima diri kita, mengasihi diri kita, memperhatikan diri kita dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdamai dengan diri sendiri akan menolong kita mengurangi bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut itu menggerus sukacita kita. Bersungut-sungut itu melindas kebahagiaan kita. Tapi dengan kita belajar untuk menerima, berdamai dengan diri sendiri, kita akan selalu senantiasa melihat betapa Tuhan mengasihiku. Jika Tuhan begitu memandangku berharga, masa akan aku tidak menghargai diriku? Aku mau belajar menerima diriku. Aku sakit, ya aku sakit. Tapi aku bersyukur untuk sakitku ini. Aku mau berdamai dengan sakitku ini. Karena di situ pun Tuhan berkarya dalam hidupku. Aku ada begitu banyak permasalahan dalam rumah tangga, ya. Tapi aku mau tetap cari kehendak Tuhan. Jadi ketika kita mau belajar berdamai dengan diri sendiri, akan begitu banyak perubahan dalam hidup kita. Karena kita memasukkan input-input yang positif di dalam diri kita. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak sempurna, saya tidak sempurna, banyak kekurangan. Tapi kita punya Allah yang sempurna. Amin. Dialah yang akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, ketika kita sudah meyakini bahwasanya Tuhanlah yang bekerja di dalam diri kita. Dia terus berkarya menurut kehendak dan kerelaannya. Maka yang kedua, kita belajar bersama untuk kita menjadi bintang-bintang di langit, yaitu yang kedua adalah mari kita bersukacita selalu. Di dalam firman Tuhan dikatakan ayat yang ke-14, 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi yang kedua adalah bersukacitalah selalu. Ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut ataupun berbantah-bantahan. Tapi nikmatilah setiap kesulitan, setiap tantangan, belajar kita menikmatinya. Karena kita nggak pernah sendirian, bukan? Kita selalu bersama dengan Tuhan. Bersukacitalah selalu. Paulus ketika menulis surat ini pun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi dia tetap berkata, bersukacitalah dengan aku. Bersukacitalah. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Bersukacita. Artinya apa? Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap meyakini segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Tuhan pasti punya rencana. Mungkin akibat kesalahan kita. Tapi tak kala kita mau datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunannya. Anugerahnya itu selalu ada buat kita. Jangan pernah melarikan diri dari Tuhan. Sedalam apapun kita jauh dari Tuhan. Sejauh apapun kita jauh dari Tuhan. Beranikanlah dirimu untuk tetap datang pada Tuhan. Ringankan langkahmu. Karena Tuhan itu selalu menunggu kita.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah selalu, bersyukurlah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dan kita alami. Karena dengan bersyukur itulah kita akan menjadi kuat. Dengan bersyukur itulah kita akan dapat mengendalikan sungut-sungut itu. Ya, jadi kita tidak lagi negative thinking, tapi kita selalu melihat ada kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian yang ketiga yaitu mari kita belajar berpengharapan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16 ya, sampai 17 ya kita lihat ya 16-17. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dikatakan di sini ayat 16 sambil berpegang pada firman kehidupan. Firman kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama belajar untuk hidup berpengharapan kepada Tuhan. Kita mau mengisi prasadar kita maupun alam bawah sadar kita itu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, inilah kekuatan kita. Jika mungkin di antara Bapak Ibu ada yang akan menikah, gitu ya, akan menikah. Dan nanti setelah menikah, Tuhan berikan benih ilahi Bapak Ibu dikaruniai seorang anak. Nah sejak dalam kandungan, jangan pernah berhenti bacakan firman Tuhan. Ayah yang merupakan imam dalam keluarga, jangan pernah berhenti bacakan firman Tuhan. Jika mungkin ayahnya sangat sibuk, seorang ibu bacakan firman Tuhan. Sejak bayi itu ada di dalam rahim yang Tuhan anugerahkan. Bacakan firman Tuhan. Dan ketika bayi itu lahir, bacakan firman Tuhan. Maka dengan demikian di prasadar dia, di alam bawah sadar dia, firman Tuhan yang hidup itu akan menghidupkan dia. Akan memberi dia kekuatan menjalani kehidupan fana yang sangat tidak mudah ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu sangat penting sekali kita mengisi diri kita. Bagi kita yang sudah dewasa, sediakan waktu baca firman Tuhan. Itulah yang akan jadi kekuatan kita di dalam Tuhan. Ketika kita isi firman Tuhan, ya, bersukacitalah senantiasa. Sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, di-repeat lagi, masuk ke short term memory, bersukacitalah senantiasa, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Terus kita ingat, maka ketika kita itu ada dalam begitu kesesakan, kita tetap percaya ada Tuhan yang akan memberi kekuatan. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang beri kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama belajar mengisi prasadar kita, alam bawah sadar kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang menguatkan. Dan secara khusus isilah dengan firman Tuhan. Sebagaimana di dalam firman Tuhan katakan, dalam hatiku kusimpan firman-Mu ya Tuhan. Supaya aku tidak berdosa kepadamu. Yang hatinya teguh kau jagai ya Tuhan dengan firman-Mu. Sebab kepadamulah ia percaya. Berpengharapan kepada Tuhan dapat kita alami terus ketika kita mau mengisi diri kita ini dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal itu akan menolong kita mengurangi bersungut-sungut dalam hidup ini. Kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Ketika tiada jalan, percayalah selalu ada jalan Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan tutup ya renungan kita ini dengan apa yang disampaikan oleh Josh Muller maupun Hudson Taylor ya.
Josh Muller adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Seorang yang sederhana, tapi Tuhan pakai dia menolong banyak orang. Dalam kehidupannya satu kalimat yang kemarin saya juga sampaikan dalam khotbah pemuda, ya, ketika saya bawakan firman Tuhan kemarin, dikatakan oleh Josh Muller demikian, mata saya tidak memandang kepada betapa tebalnya kabut ini, melainkan kepada Tuhan yang hidup, yang senantiasa mengatur tiap-tiap segi hidup saya. Jadi ini adalah latar belakang ceritanya. Dalam satu perjalanan, ya, di kapal itu ada kabut yang begitu besar, ya, tebal bukan besar, kabut yang begitu tebal. Nah, kemudian kapten kapal itu berkata, Pak Muller, lihat dong kabut itu. Nah, kemudian Pak Muller berkata bahwa mata saya tidak memandang kepada betapa tebalnya kabut itu, melainkan kepada Tuhan yang hidup, yang senantiasa mengatur tiap-tiap segi dalam kehidupan saya. Setelah dia menyampaikan itu, dia masuk ke dalam ruangan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dan dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Perjalanan yang mungkin sangat tidak mudah, dia serahkan kepada Tuhan. Dan setelah dia selesai berdoa, dia kembali kepada kapten itu dan kapten itu melihat mujizat Tuhan itu dinyatakan. Kabut yang tebal itu hilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hidup ini mungkin kita ada banyak kabut. Apakah kabutmu tipis? Ataukah kabutmu tebal? Atau sedang? Jangan pandang pada kabut itu. Pandanglah pada Tuhan. Yang mengatur hidupmu dalam setiap segi-segi dengan sangat baik. Pandanglah pada Tuhan. Itulah yang akan menjadikan kita hidup berpengharapan kepada Tuhan dan tidak bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hudson Taylor adalah seorang misionaris asal Inggris. Ya, dia adalah pendiri dari China Inland Mission, CIM, yang sekarang jadi OMF. Ya. 51 tahun dia menjadi misionari di Cina dan akhirnya dia bisa bahasa Mandarin berbagai macam dialek dan dia juga menerjemahkan salah satu bahasa Mandarin itu di Perjanjian Baru, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pelayanannya di Cina ada satu kalimat yang sangat baik yang dia berikan kepada orang-orang Kristen supaya mereka ingat jangan hidup bersungut-sungut ya, gitu. Nah, kalimatnya begini ya. Ini kata Hudson Taylor ya, dia berkata, jika ayah dan ibumu, saudara-saudaramu perempuan dan laki-laki, bahkan kucing dan anjingmu yang ada di rumahmu tidak menjadi lebih bahagia setelah kamu menjadi Kristen, maka perlu dipertanyakan, apakah kamu benar-benar seorang Kristen atau bukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalimat ini merupakan kalimat di mana menjadi teguran bagi setiap orang Kristen, bagi saya sebagai hamba Tuhan, bagi seluruh jemaat. Jika ayah dan ibumu, saudaramu perempuan dan laki-laki, bahkan kucing dan anjingmu yang ada di rumah tidak menjadi lebih bahagia setelah kamu jadi orang Kristen, maka perlu dipertanyakan, apakah kamu benar-benar orang Kristen atau bukan? Kenapa? Karena menurut Hudson Taylor dia berkata, seorang Kristen tidak seharusnya bersungut-sungut. Karena ketika bersungut-sungut, maka itu justru menabur ketidakbahagiaan, menabur keputusasaan, menabur hal-hal yang sangat tidak baik. Oleh karena itu dia berkata seharusnya seorang Kristen itu mengeluarkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Menyebarkan sukacita. Mendorong orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Dan taat kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara kita lihat diri kita. Apakah saat ini kita masih terus mengeluh? Mengeluh tentang suami kita, tentang anak kita, tentang istri kita, tentang gereja kita, pelayanan kita, apapun itu. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mau berdamai dalam semuanya itu. Mohon Tuhan tolong. Karena kita percaya semuanya itu merupakan bagian hidup yang Tuhan izinkan kita jalani untuk pembentukan kita supaya kita indah di mata Tuhan. Mari kita mohon Tuhan tolong kita bersuka cita selalu. Bersyukur pada Tuhan atas segala keadaan. Dan kita tetap berpengharapan pada Tuhan. Isilah prasadar dan alam bawah sadar kita dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang buruk. Orang yang sudah melukaimu belajar berani melepaskan, membuangnya. Lepaskan, buang dengan pertolongan Tuhan. Lepaskan pengampunan, buang apa yang harus kita buang. Dan biarlah yang tinggal itu adalah apa yang menjadi hati Tuhan di dalam diri kita. Hati Tuhan untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan pada hari ini kita punya tekad. Aku mau belajar hidup tidak bersungut-sungut. Dan aku juga tidak mau memaksakan kehendakku terjadi. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Saya mengajak kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di rumah Tuhan ini di gereja, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang sungguh-sungguh hari ini, Tuhan aku mau belajar, bertekad, tidak bersungut-sungut. Aku mau belajar, bertekad, tidak mengeluh. Aku mau belajar Tuhan, bertekad, berdamai dengan diri sendiri. Belajar bersuka cita selalu. Belajar berpengharapan kepada Tuhan. Adakah di antara saudara sekalian yang sungguh-sungguh mau Tuhan tolong? Mau Tuhan tolong. Mau Tuhan tolong dirimu. Letakkan tangan kananmu di dadamu dan berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Letakkan tangan kananmu di dadamu dan berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang menjadi kesesakanmu, datanglah pada Tuhan dan berdoalah. Dia sanggup menolongmu. Percayalah, Dia selalu bersamamu. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, secara khusus hamba berdoa, anak-anak-Mu yang meletakkan tangan kanannya di dada, Tuhan kuatkan iman mereka, teguhkan hati mereka, dan tolonglah mereka. Apa yang menjadi jeritan hati mereka kepadamu, tolonglah ya Tuhan. Demikian juga hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu di tempat ini. Kami semua di tempat ini, hamba berdoa memohon kepada Tuhan, tolonglah kami Tuhan, dengan kekuatan-Mu, dalam anugerah-Mu, kami belajar berdamai dengan diri sendiri. Kami belajar hidup bersuka cita selalu. Kami belajar untuk berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang hidup,
yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu. Terpuji mulia nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.